Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa arti teks deskripsi? Ya, mungkin di SD kalian pernah mempelajarinya. Teks deskripsi ialah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek. Baik itu objek wisata, sebuah benda, maupun tempat-tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni sebuah daerah. Ini didengar maupun dibaca. Tapi ketika menuliskan teks deskripsi, penulis harus betul-betul memberikan bahasa yang seolah-olah pendengar atau pembaca merasakan sendiri. Contohnya, ketika akan menceritakan sebuah pantai, seorang penulis akan menceritakan dari mulai nama pantainya, letak pantainya di mana, kemudian suasana yang tergambar di pantai itu. Baik itu ukuran mungkin yang ukuran tempat bermainnya, kemudian pantai yang ada di situ apa saja, kemudian objek wisata di situ apa saja. Kemudian ketika penulis menuliskan tentang pantainya, ada pengunjung yang sengaja menceburkan kakinya ke pantai. Kemudian diceritakan bahwa ada rasa bahwa ombak-ombak itu sangat dirasa di telapak kakinya. Ketika rasa dingin, kemudian ada ombak yang menggelitik di kakinya, itu diceritakan oleh penulis. Sehingga pada saat pembaca, seolah-olah pembaca itu merasakan sendiri. Padahal pembaca itu ada di kelas. Ketika pembaca membaca seolah-olah dia merasakan dan dia berada di sebuah pantai, berarti penulis sudah berhasil membuat teks deskripsi. Kemudian apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian, mengenali karakteristik atau ciri-ciri, kemudian menentukan apa tujuan membuat teks deskripsi ini. Dan kita harus tahu bagaimana cara membuatnya. Oke, baik. Ada karakteristik yang khusus pada teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan betapa teks deskripsi itu memiliki objek yang sangat khusus. Maksudnya ketika menggambarkan sebuah pantai, ciri khusus pantai itu apa? Apa saja yang ada di situ? Atau kita menggambarkan sebuah objek, umpamanya di situ museum. Bagaimana tempat museumnya, kemudian apa saja yang ada di situ, siapa saja orang-orang yang berkunjung ke situ. Itu dijelaskan dengan detail. Itu lukisan sebuah objek. Ya, ada penggambaran sifat yang khusus dari objek tersebut. Kemudian spesifikasinya apa? Ada objek yang digambarkan secara spesifik atau khusus. Tentunya museum tentang alat perang berbeda dengan museum uang, mungkin museum BRI. Ada yang sudah pernah ke sana? Baik.
ya. Jadi ada objek yang secara umum diceritakan, ada juga objek secara khusus yang dituliskan. Contoh di situ, danau itu secara umum. Jadi kalau namanya, yuk kita pergi ke danau, danau mana? Karena terlalu umum, terlalu luas, sehingga harus ada spesifikasinya. Contohnya, Danau Toba. Baik. Ada, kalau sudah penulisan Danau Toba berarti sudah spesifik. Kalau ditanya, kamu pergi kemana? Ke danau. Danau mana? Danau Toba. Baik itu nanti letaknya, kemudian ciri khas makanan yang ada di situ, kemudian minuman, atau memang Danau Toba punya ciri khas apa saja sih? Nah, itu. Makanya secara spesifik itulah yang harus kita ceritakan. Itu yang harus dituliskan oleh seorang penulis. Jadi kalau umpamanya kita menuliskan sebuah objek, sebuah tempat umpamanya, kita tuliskan secara spesifikasinya yang sangat detail. Jadi kalau umpamanya teman kamu belum sempat pergi ke Danau Toba, teman kamu bisa membayangkan, oh, Danau Toba itu ternyata sangat indah. Nah, sama contohnya, kalau kamu melukiskan tentang atau menggambarkan tentang Pantai Ancol. Siapa yang pernah ke Pantai Ancol? Saya yakin semua pasti pernah. Atau objek bermainnya, Dufan umpamanya, dunia fantasi. Kamu tuliskan secara detail di mana lokasinya, berapa biaya masuk tiketnya, kemudian harus melalui apa saja sebelum bisa naik ke wahana, kemudian wahana apa saja yang ada di situ. Dijelaskan satu persatu wahananya. Kemudian kamu tuliskan itu dengan detail, umpamanya wahananya tentang apa? Biang lala. Oke. Kamu ceritakan tentang biang lala. Bagaimana cara untuk menaikinnya? Oh, kalau sudah punya tiket terusan berarti tinggal antre. Ketika antre, kemudian nanti satu persatu akan menaiki wahana biang lala. Kemudian kamu ceritakan bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana keindahan ketika kamu menaiki biang lala itu, kemudian rasanya bagaimana. Nah, itu yang penting. Karena ketika kamu menuliskan disertai dengan perasaan kamu, bagaimana kamu merasakannya, dengan keindahannya, seolah-olah kamu hanyut dan sangat terkesan dengan biang lala. Dan itu pasti tulisan kamu akan dibaca orang lain, dan orang lain akan merasakan seolah-olah dia pun naik biang lala tersebut. Apalagi kalau sampai kamu tuliskan bahwa ketika berada di atas, kemudian biang lalanya berputar, ketika ada di bagian atas, angin sepoi-poi membelai kerudungku, atau angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, sejuk terasa. Saat itu perasaanku terbang. Nah, perasaan seperti itu yang akan dirasakan oleh pembaca. Berarti kamu sudah berhasil menulis teks deskripsi. Kemudian secara fungsi sosial, untuk apa? Menulis teks deskripsi punya tujuan membanggakan sebuah daerahnya. Kemudian punya daya komersil, menjual. Jadi kalau kita mengangkat sebuah objek wisata, tujuannya adalah untuk menjual daerah wisata tersebut, agar orang-orang yang belum pernah tahu biar tahu dan bisa berkunjung ke situ. Kemudian juga mengagumi
kagum akan ciptaan Allah. Masya Allah, betapa sempurnanya Allah dengan segala ciptaannya yang luar biasa. Kemudian juga mengenalkan kepada khalayak ramai, bahkan bukan hanya mengenalkan untuk wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Biar datang ke Indonesia. Nih, Indonesia itu luar biasa, bagus sekali. Nah, selain itu juga bisa untuk memberikan masukan, yaitu mengkritik. Oh, mungkin wisata ini bagus, tapi sayang ya tempat sampahnya belum memadai. Atau pantainya ini sangat indah. Deburan ombaknya sangat kencang. Airnya cukup jernih. Tapi sayang belum dikelola dengan baik. Sehingga sangat sedikit orang yang tahu. Nah, jadi insya Allah ketika kita menuliskan teks deskripsi, kemudian kita angkat sebuah daerah, sebuah objek, itu akan membantu pemerintah mengenalkan atau mempopulerkan budaya dan keindahan Indonesia. Oke, baik. Sampai di sini sudah paham anak-anak bagaimana kita menulis dan memahami ciri-ciri teks deskripsi. Oke, sip. Nanti jika ada pertanyaan, boleh tuliskan komentar-komentar dan pertanyaannya, ya. Baik, tetap semangat untuk BDR, jangan lupa ibadahnya. Oke? Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Kumpulkan tepat waktu. Bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.